Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tunas. Hari ini kita akan membahas perihal dunia literasi. Banyak hal yang bisa kita kupas terkait dunia literasi. Apalagi di negara Indonesia yang luar biasa besarnya dan jumlah penduduknya yang luar biasa. Membicarakan literasi akan membicarakan bagaimana pendidikan itu merata di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan terkait literasi dengan narasumber yang kece banget, yaitu Purna Dewan Kerja Cabang Kota Medan, yaitu Kak Ahmad Husin Putra SE. Oke, Kak bisa hello dan perkenalkan diri sedikit ke kawan-kawan. Baik, saya izin buka masker ya. Oh iya, kita buka masker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat teman-teman, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Husin Putra, sarjana ekonomi, lulusan salah satu universitas negeri di Medan di tahun 2014. Nah, saat ini aktivitas saya bergerak di bidang perdagangan. Jadi ada unit usaha atau UD, Hasil Tani Indonesia, saya bergerak di situ. Kemudian juga di Lembaga Kirana Bakti Indonesia, kita bergerak di lembaga pendidikan, pelaksanaan bimbingan teknis untuk seluruh masyarakat, terfokus di ASN, anggota dewan dan juga lain sebagainya. Nah, kira-kira apa nih Kak yang akan kita bahas? Kalau ini ya, kita langsung aja lah Kak. Oke. Untuk membahas literasi, pertama yang perlu kita tahu dan kawan-kawan tahu bahwa UNESCO dan Dikti sepakat bahwa ada 6 literasi yang kemudian harus dipahami masyarakat. Iya. 6 literasi itu mungkin kawan-kawan bisa searching atau nanti kita bisa jelaskan. Tapi kembali ke Kak Husin nih, menurut Kakak apa itu literasi gitu Kak? Ya, jadi saat ini di era digital ya, sudah banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi terkhusus mengenai literasi. Nah, kita memaknai literasi ini adalah sebuah teknik membaca, menulis dan berkomunikasi. Namun itu secara sempit. Nah, saat ini mengenai literasi ini kita harus mengembangkannya secara luas. Selain bagaimana teknik atau kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemudian juga untuk membaca, menulis, kita bisa mengembangkannya lebih luas, teknik bagaimana berkomunikasi dengan sesama. Sehingga di Indonesia sendiri saat ini sudah dicanangkan ya, sudah sedang berjalan saat ini gerakan literasi nasional. Nah, inilah saat ini yang harus kita kembangkan, di mana saat ini sudah banyak pergeseran di era digital ini. Rekan-rekan teman-teman muda, teman-teman yang saat ini jiwanya di era digitalisasi ini banyak bergeser. Untuk itu, literasi ini sangat penting. Nah, terkhusus buat teman-teman yang saat ini ingin mengembangkan potensi diri, kita harus berliterasi. Nah, memaknainya sangat luas. Selain membaca, setelah kita membaca, nantinya kita akan memahami banyak hal. Itu. Oke, luar biasa ya terkait literasi tadi. Oke, ada 6 literasi yang kemudian pertama tadi sudah dijelaskan Kak Husin, ada literasi baca tulis, dan kemudian kalau kita sambungkan antara baca tulis dan digital itu sangat erat tuh Kak ya. Iya, pasti. Terkait lagi COVID yang kemudian harus menuntut guru-guru lebih kreatif, anak siswa juga lebih kreatif. PAMB atau pengenalan itu juga sekarang sudah dibuat di dunia digital juga. Oke, terlepas dari itu, apa keterkaitan antara pramuka dan literasi menurut Kakak secara pribadi kira-kira? Oke, baik. Nah, pramuka sendiri adalah organisasi ya, di mana kita kaum muda, terkhusus nih teman-teman yang bergerak di yang aktif di Dewan Kerja, apakah itu Dewan Kerja Ranting, naik di cabang, Dewan Kerja cabang, Dewan Kerja daerah sampai ke tingkat nasional. Bahkan untuk level-level di bawah, di ambalan ya teman-teman sekalian ya. Nah, tidak terlepas seperti kami juga orang dewasa, kalau di pramuka kita juga ada nanti berorganisasinya di gugus depan untuk level paling bawah. Ini sangat penting. Kenapa? Di dalam berorganisasi pastinya nanti kita akan banyak memunculkan sebuah dinamika. Nah, dinamika ini bagaimana? Dinamika ini bisa mendapatkan sebuah titik terang, titik temu untuk menyatukan sebuah persepsi. Disinilah perlunya berliterasi. Nah, jadi pemahaman-pemahaman berliterasi kita itu akan muncul dari sebuah pola pikir kita. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita
komunikasi atau berinteraksi dengan orang yang pola pikirnya berbeda, kita akan banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman ilmu sehingga pola pikir kita bisa lebih terbuka. Inilah pentingnya. Jadi dari situ kita juga bisa tahu ya, kalau misalnya saya sebagai dewan kerja misalnya, ketika kita misalnya Musapanitra atau Sidpar lah misalnya, dalam hal ini ketika kita menguasai terkait literasi, membaca, kita tidak hanya mendahulukan emosional ya. Yes. Tendensi tidak lagi kemudian menjadi Benar. utama, tapi kita berbicara terkait argumentasi. Berarti itu sangat penting Kak ya. Sangat penting. Jadi kalau Kakak mengikuti nih Kak dunia digital nih terkait TikTok, kira-kira bagaimana itu Kak? Tentu kan ini literasi digital dengan TikTok, dengan TikTok, nggak boleh sebut merek sini. Aplikasi TikTok gitu. Aplikasi TikTok ya, tanpa kemudian menyalakan aplikasinya. Benar. Ini bagaimana kira-kira Kak? Oke, baik. Nah, jadi kalau saya boleh flashback lagi, kita kembali lagi ya. Pemahaman keyakinan saya ya, di saya muslim, mungkin teman-teman juga banyak yang muslim, tapi di keyakinan kami ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra katanya. Bacalah. Nah, kita dari awal sudah disuruh membaca. Baca ini juga luas, kaitannya dengan literasi juga ada. Membaca buku, membaca situasi, membaca gerak tubuh, membaca gestur teman lawan bicara kita. Nah, saat ini sudah banyak muncul aplikasi-aplikasi yang sisi negatifnya juga ada, tetapi memiliki dampak sisi positif yang luar biasa apabila kita menggunakannya dengan bijak. Seperti contohnya tadi aplikasi TikTok yang saat ini banyak ya digandrungi oleh kaum muda, kaula muda memanfaatkannya. Nah, makanya untuk itu kita perlu menganalisis kembali. Ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, untuk apa? Niatnya ini untuk apa? Jadi berbijaklah untuk menggunakan sebuah aplikasi yang kaitannya nanti bisa kita kaitkan dengan sebuah literasi. Jadi aplikasi ini kan untuk memberikan sebuah pesan, berliterasi, pesan kita berkomunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada si pelihat. Untuk itu ini tidak ada masalah, tetapi bijaklah untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk sebuah tujuan literasi. Itu kalau menurut sudut pandang saya. Maka tidak boleh menyalahkan satu aplikasi, atau hari ini kan banyak nih yang menyalahkan YouTube. Ya, kontennya di YouTube yang nggak ada masalah. Intinya menyalahkan media sosial bukan juga hal yang bijak tentunya Kak ya. Pasti. Jadi apapun ceritanya tidak melulu mengkambing hitamkan sesuatu. Oke, berbicara literasi, menurut Kakak nih Kak secara pribadi, apakah kalau kita bicara literasi pasti bicara pendidikan nih Kak ya? Iya. Apakah kira-kira menurut Kakak pendidikan kita sudah merata apa belum di Indonesia tercinta ini? Kalau belum, mungkin kira-kira yang menjadi PR penting untuk pemerintah itu di mana? Kita nggak usah jauh-jauh deh ke daerah paling timur kita, di sini aja di Kota Medan ini kan tentu masih ada PR yang kemudian harus dicatat dan kemudian diperbaiki ke depan. Kira-kira gimana tuh Kak? Ini menurut sudut pandang saya ya, karena terlalu jauh dan terlalu luas seperti kalau kita berperan untuk bagaimana pendidikan kita saat ini terkhusus di Indonesia, tapi kita coba mengambilnya di sekeliling kita aja. Bagaimana pendidikan kita untuk meningkatkan atau mengoptimalkan literasi ini di dalam dunia pendidikan kita. Nah, jadi begini, sebuah pendidikan pesannya itu akan sampai oleh seorang yang memberikan bahan ajar atau guru lah ya, atau mentor dan lain sebagainya. Bagaimana pesan tersebut bisa sampai kepada si anak didik atau peserta didik. Nah, literasi ini pastinya sangat penting ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana dia komunikasi. Nah, hal ini memang belum banyak optimal, belum terlalu maksimal di dalam pengembangannya di lapangan. Kenapa? Karena masih banyak juga tenaga ajar kita yang tenaga ajar, tenaga ahli ataupun seorang guru, mentor dan lain sebagainya yang tidak memaksimalkan literasi ini untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan verbal ataupun pesan komunikasi terhadap anak didiknya. Jadi literasi ini
harus dioptimalkan karena ini adalah sebuah kemampuan pribadi. Nah, makanya dia lebih mengajarkan kepada terus belajar, terus mengembangkan diri, karena kita selaku manusia kapasitasnya itu sangat besar, maka terus belajar karena ini adalah sebuah kemampuan, bisa diasah, bisa diajar, dan bisa dipola. Nah, kalau ditanya apakah sudah maksimal, ya belum, sangat jauh dari maksimal karena pesan tersebut tidak sampai pemahamannya dengan baik oleh si peserta didik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar mengenai literasi untuk penyampaian sebuah pesan kepada peserta didik kita. Itu menurut sudut pandang saya nih ya. Jadi tentu ya PR masih ada dan harus banyak PR kita, dan ini adalah PR bersama, bukan hanya PR dari pemerintah, organisasi yang berkait, tetapi ini adalah sebuah PR yang memang harus digerakkan bersama. Untuk itulah makanya pemerintah mencanangkan gerakan literasi nasional tadi. Oke, Gitu. berbicara balik lagi bicara literasi, bahwa kakak punya nggak sih pengalaman seru gitu? Kalau saya secara pribadi pernah dulu ikut komunitas namanya Inkluser Peduli, kawan-kawan juga bisa follow ya. Jadi di situ kita sebagai relawan bekerja atau sama-sama lah untuk kemudian memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kita di SLB kita datang kemudian memfasilitasi untuk motorik, kognitif dan lain sebagainya. Itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa berbagi dengan orang-orang istimewa lah kalau kami bilang, mengajak mereka senang-senang dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya pribadi. Kalau kakak punya nggak pengalaman yang sampai hari ini terkenang lah untuk terkait literasi atau apapun lah yang di pramuka yang sifatnya ke masyarakat gitu kan? Ya, banyak ya pengalaman mengenai literasi ini. Saya punya pengalaman seperti ini ketika menyampaikan sebuah pesan, keilmuan, pesan untuk menyampaikan kepada orang yang akan kita teaching ya, kita ajarkan. Jadi ada sebuah pertanyaan ini pengalaman saya ya. Ada sebuah pertanyaan yang membuat saya, yang mungkin saat itu saya kurang memahami di bidang tersebut. Nah, disinilah perlunya kita berliterasi, teknik berkomunikasi. Bagaimana kita bisa menghandling sebuah pertanyaan yang sebenarnya, karena ini kita kalau memberikan sebuah jawaban tanpa ilmu pengetahuan kita, ini akan menyesatkan. Nah, untuk itu bagaimana kita handling, tetapi terkesan kita tidak mematahkan pertanyaan tersebut karena tidak paham, kita tidak paham. Tetapi bagaimana kita pending terlebih dahulu untuk nantinya kita bisa memberikannya di balik layar atau setelah forum kita bisa memberikan sebuah penjelasan dari tenaga ahli yang lebih paham dengan hal tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman ini banyak ya. Pengalaman-pengalaman seperti ini yang tidak terlupakan bagi kita sehingga kita menjadi evaluasi diri kita untuk dapat terus belajar, terus berkembang. Nah, di situ. Jadi saya bangga nih dengan teman-teman yang ada di sini ya, teman-teman Dewan Kerja yang notabene-nya sebenarnya dari prosesnya itu dari bawah ya, dari ambalan, dari ranting. Dan ayo deh sama-sama kita belajar, ayo kita kembangkan, dan berliterasi ini adalah sebuah teknik yang unik sebenarnya. Untuk itu pengalaman-pengalaman akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita berbenah ke depannya. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara banyak tentang literasi. Kita pinggirkan sedikit tentang literasi. Saya pengen tahu nih, gimana pengalaman kakak ketika berdinamika di Dewan Kerja? Ya, jadi saya di 2006-2009 ya. Saya bergabung di Dewan Kerja pada saat itu menjadi sekretaris. Kemudian alhamdulillah di 2009-2014 diamanahkan menjadi ketua Dewan Kerja untuk mengayuh kemudi hijau ini kepada visi dan misinya. Nah, pengalaman saya pada saat menjadi ketua ya banyak ya, karena memang kita di Dewan Kerja dikumpulkan menjadi satu dari tiap kuartir ranting yang notabene pola pikir, sudut pandang, gestur, dan gaya semua itu berbeda. Bagaimana kita bisa menyatukan dari semua teman-teman ini untuk menjadi sebuah visi besar, menjadikan sebuah misi untuk mencapai sebuah tujuan di dalam berorganisasi terkhusus di bidang pramuka. Kita mencoba mengumpulkan satu demi satu teman-teman, mencoba mencari tahu ya terlebih dahulu maunya seperti apa pandangan dari teman-teman semua ini, yang nantinya kita akan satukan, kita ajak berdiskusi.
Nah, caranya bagaimana? Caranya sederhana. Kita selaku manusia, sifat dasar manusia itu adalah ingin dihargai. Kita tidak bisa semerta-merta ketika dalam sebuah forum rapat hanya kita aja yang ngomong. Ketika kita ngomong, kita lihat audiens kita lihat teman-teman kita, mana yang paling berantusias, yang mungkin dari gesturnya dia sebenarnya banyak pola pikir atau banyak yang ingin disampaikannya. Tawarkan teman kita tersebut, tawarkan, apa pendapat kakak, apa pendapat kamu, coba sampaikan deh. Dan itu biasakan sebut namanya. Nih rekan kita Kak Bagas bagaimana nih? Nah, ketika dia disebutkan namanya, otomatis secara psikologinya dia akan langsung interest, langsung tertarik. Dia memanggil aku nih, dia merasa dihargai. Nah, di situ. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti teman-teman ketika berorganisasi akan terlihat nih. Jadi, kalau saya boleh menyarankan bagi teman-teman yang lain, banyak-banyak deh baca buku, belajar untuk membuka wawasan kita, pola pikir kita. Jadi jangan sempit, pola pikir kita itu jangan sempit dan jangan merasa menang sendiri. Tidak ada manusia yang paling benar. Semua ini yang terjadi adalah mengenai sudut pandang. Bagas melihat sesuatu, melihat bunga ini, menurut sudut pandang Bagas, wah cantik, indah. Nah, menurut sudut pandang teman yang lain dari sisinya sendiri, bunga ini kurang jreng. Itulah sudut pandang. Tidak bisa kita membenarkan sebuah sudut pandang, tetapi bagaimana mencari sebuah pola pikir yang terbaik, itulah perlu berliterasi. Apapun ceritanya, literasi ini sangat penting. Komunikasi, membaca, memahami, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman berorganisasi itu ya sangat banyak lah. Sangat banyak, terkhusus mengenai dinamika literasi dan lain sebagainya. Itu dia. Pengalaman di Dewan Kerja juga berkaitan dengan dunia pasti literasi ketika tadi, kita forum ataupun rapat sidang paripurna daerah, sidang paripurna cabang, sampai di Muspanitra sendiri ini memiliki kesan yang tidak terlupakan. Yang kita mengambil hikmahnya itu adalah sebuah pembelajaran bersama. Itulah intinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani. Oke, luar biasa sekali. Tapi terkait itu Kak, coba Kakak pengen tahu nih, tokoh di Pramuka yang kemudian membuat Kakak suka dengan Pramuka, dan tokoh literasi yang menurut Kakak wah ini panutan sekali nih gitu. Ya, banyak ya kalau kita cerita tokoh Pramuka, tidak terlepas dari tokoh-tokoh nasional. Seperti di masa saya itu presiden kita Bapak SBY, ini adalah sebuah tokoh nasional yang memang memiliki gestur ataupun gaya bahasa sendiri. Nah, nanti lain lagi ketika pemimpinnya berubah. Termasuk kalau kita baca biografi Sultan Hamengkubuwono, beliau memiliki karismatik yang memang dapat kita ambil sebuah inspirasi. Nah, tokoh-tokoh nasional banyak ya. Sekarang kalau tokoh-tokoh nasional seperti Pak Mardigu. Pak Mardigu ya kenal ya. Memang ini tokoh-tokoh kontroversi sebenarnya. Kemudian ada Habib Rizik ya. Ambil yang baiknya ketika beliau berliterasi, berdinamika. Ini dapat kita ambil sebuah pelajaran dari beliau. Jadi tokoh-tokoh nasional ini banyak sekali. Walaupun dia adalah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, itu sih dia. Oke. Terakhir deh gitu kan. Mengapa kita harus berliterasi, dan pesan Kakak deh untuk kawan-kawan, ini kamu harus literasi nih. Ya, jadi kenapa kita harus berliterasi? Literasi ini kaitannya luas ya, dengan membaca, memahami, kemudian berdinamika, berkomunikasi. Jadi dia nanti akan larinya kepada gestur, gaya bahasa. Untuk itu, ini perlu. Ketika kita berbicara dengan lawan berbicara kita nantinya, dengan pemahaman kita yang mungkin masih sedikit, ini akan menjadi hambatan. Untuk itu, ketika kita mencoba berliterasi, ini akan menambah wawasan kita, menambah kosakata, menambah bagaimana kita bisa membaca peran dari lawan berbicara kita. Nah, di mana-mana literasi ini diperlukan. Bukan hanya di kehidupan berorganisasi, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berpolitik, ini semua membutuhkan sebuah literasi. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk memahami teknik kemampuan berliterasi, berbicara, membaca, belajar, dan lain sebagainya. Itu sih.
Oke, itu ya terkait literasi. Mungkin boleh sambil diminum kan? Iya. Kelupaan. Terlalu Jadi serius. terkadang kopi memang membuat kita nyaman ya. Saya ketika ingin minum kopi teringat kata Bung Karno ya. Saya lebih senang melihat anak muda yang nongkrong-nongkrong di warung kopi sambil membicarakan negara daripada yang belajar sendiri dan nggak peduli tentang negara. Anak muda, berikan saya 10 pemuda, akan saya gemparkan dunia. Wah. Pemuda yang bagaimana? Yang berliterasi, yang berdedikasi, berwawasan luas, dan pintar beropini dan juga jujur. Oke, Itu dia. kawan-kawan, mungkin itu sampai situ aja Kak. Terima kasih untuk Ya. obrolan kita ini. Semoga kawan-kawan lebih tertarik dengan literasi. Perlu diingat bahwa Bung Hatta pernah bilang bahwa biarkan saya di penjara, tapi saya dikelilingi buku-buku, maka saya akan bebas dengan itu. Yes. Daripada saya bebas tapi tidak membaca buku sama sekali, maka saya seperti dalam penjara. Mungkin itu podcast kali ini terkait literasi. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.